190 Pesalo. 190 Pesalo. Seringku melupakan saat itu, saat di mana kau menemukan diriku, berlumuran noda dan noda, kau memelukku pada salib di Golgota. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Kau perlihatkan lambung yang tertikam, kau perlihatkan tubuhmu yang dihancurkan. Ku sadari semua deritamu, kau relakan semua demi kasih-Mu padaku. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korbanmu dan memeluki Engkau lebih dari semua. Sering ku melupakan saat itu, bila ku harus menyangkali diriku, ku gagal semakin melupakan kasih semula pada salib di Golgota. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula, biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari
188 Pesalo. 188 Pesalo. (188) Pesalo. Ku dengar firman-Nya kepadaku, Engkau suci seperti aku pun sucilah. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit, yang menuju kesempurnaan. 188 Pesalo. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tangisanmu. Betapa besar kasih setiamu. ku dengar dia berdoa untukku, ya Bapa di surga, mereka semua milik-Mu. Peliharakanlah Mereka nama
bagi nama Tuhan. Pertama saya menyampaikan kepada kita semua selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali tempat ini, mana kita akan beribadah lewat ibadah doa, penyembahan kita kepada Tuhan, menolong cikan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah doa penyembahan kita, bahkan firman Tuhan akan kita terima, menolong, kuatkan kita semua. Juga kami menyampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada, mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan juga hadir menolong memberkati kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita buka nyanyian rohani 58. Nyanyian rohani 58. Kaulah Tuhanku. Mari bersama kita bangkit. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali ku sembah Kau Tuhan, mohon hambanya doa buka ibadah kita sore hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami mau lakukan pada sore hari ini. Kami mau datang untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang sudah menolong kami, menebus kehidupan kami, menyelamatkan kehidupan kami. Bahkan yang sudah memelihara dan melindungi kami Tuhan. Sehingga kembali pada sore hari ini kami boleh berada dalam rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama kami datang untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini dalam tangan kemurahan-Mu. Mulai dari awal sampai berakhirnya, biar urapan Allah, hadirat Allah kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau Imam Besar hadir dan berkarya bagi kami, untuk menolong kami semua, untuk mengalahkan kehidupan kami. Kami boleh mengalami pelayanan pendamaian, pelayanan penyucian oleh pekerjaan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, diserahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi kami semua, mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian
berbagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan memimpin kami memuji, memuliakan Engkau. Tuhan pakai, Tuhan urapi. Pemain musik Engkau urapi, singer Engkau urapi, sampai pada hamba-Mu yang akan memberitakan, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu. Bukakan, nyatakan firman-Mu bagi hamba-Mu, bahkan bagi kami semua pada sore hari ini. Demikian juga kami seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan mengurapi kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini, maupun sidang jemaat yang mengikuti secara online, sidang jemaat yang ada di Tolambo saat ini, Tuhan mengurapi semuanya, Tuhan menolong Tuhan. Biarlah urapan Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi saat kami memuji, memuliakan Engkau, puji-pujian kami, persembahan pujian, tepukan tangan kami, Tuhan mengurapi, naik menjadi satu dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadi-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, peralatan yang kami gunakan, alat musik, sound system, penerangan. Oh Tuhan, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau urapi peralatan untuk siaran langsung ya Tuhan, tolong. Saluran-saluran internet Tuhan, tolong Tuhan, jamah Tuhan berkemurahan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh bebas leluasa memuji, memuliakan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Namun kami menyadari iblis setan tidak tinggal diam, dengan berbagai macam cara mau mengganggu, mengalihkan konsentrasi perhatian kami Bapa. Untuk itu bersatu hati kami berseru panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami mau usir, kami mau tolak, patahkan, hancurkan segala pekerjaan iblis setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, Engkau berkarya, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mengalami jamahan Tuhan, mengalami uluran tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain, persekutuan lain yang mungkin bersama dengan kami beribadah, Tuhan juga hadir bersama dengan mereka. Terlebih kerinduan kami, satukanlah kami dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan, kami tabiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ucapkan terima kasih, kami doa buka ibadah kita pada sore hari ini. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, maka sebentar kita akan tersungkur menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan puji-pujian kita, nyanyian rohani 62. Nyanyian rohani 62 bersama malaikat di surga. Nyanyian yang girang-girang rohani 35.
Rohani 35. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Rohani 35. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Kita akan segera menyambut kebesaran firman Tuhan. Rohani 29. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Rohani 29.
mengenai minyak baru. Dan pekerjaan ini dapat kepada hambanya menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk melihat kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah kuasa firman, kasih dan Roh Kudus-Mu yang Kau mau curahkan bagi kehidupan kami untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Menyucikan, mengubahkan kehidupan kami sekalian. Terima kasih, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk sore hari ini berada dalam rumah-Mu. Bahkan kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, persembahkan kepada-Mu Tuhan, naik menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang saatnya bagi kami untuk kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, urapi kami, Roh Kudus-Mu menolong, mengurapi setiap kehidupan kami semua. Untuk kami mampu mendengar firman dengan baik, mengerti akan firman-Mu, percaya yakin akan firman-Mu, sampai kami dapat melakukan, mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, baik saat ini kami yang ada di gedung gereja, maupun sidang jemaat yang mengikuti secara online, sidang jemaat yang ada di Tolambo, Tuhan tolong urapi kami semua. Urapan Tuhan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih, pakai dan urapi juga hamba-Mu Tuhan, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan benar, tepat, jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu. Dan biar kiranya firman-Mu sungguh-sungguh adalah uluran tangan Tuhan bagi kami, menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih. Namun kami menyadari saat kami akan mendengarkan firman-Mu, iblis setan tidak tinggal diam, dan berbagai macam cara mau mengganggu, menggoda, merintangi kami lewat roh jahat, roh najis. Oh Tuhan, lewat gangguan-gangguan, lewat apapun juga bentuknya, mengganggu hati, pikiran, perasaan. Kami bersatu hati, kami mau usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan segala pekerjaan iblis setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah bungkus kehidupan kami. Biar kiranya kemenangan dari Tuhan kami boleh alami, dengan bebas leluasa kami boleh menikmati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Dengan kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau datang untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayang-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan kepada kita sekalian selamat sore, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan pada sore hari ini untuk kita kembali berada dalam rumah Tuhan. Bersama-sama kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan datang menyembah Dia. Biarlah sungguh-sungguh apa yang kita kerjakan pada sore hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Allah sebelum kita tersungkur untuk menyembah Tuhan. Kembali ke dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya.
Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Puji Tuhan, ini adalah pembukaan meterai yang keempat, sama dengan penghukuman yang keempat dari Allah Roh Kudus atas dunia ini, atas dunia akhir zaman, di mana tampilnya kegerakan kuda hijau kuning, atau terjemahan lama mengatakan kuda kelabu, yang mengakibatkan maut dan kerajaan maut yang menguasai 1/4 bagian dari bumi untuk membunuh penduduk bumi dengan pedang atau peperangan, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar, dan binatang-binatang buas. Ini yang akan terjadi di akhir zaman, maut dan kerajaan maut yang akan menguasai dunia, menguasai bumi. Kita sudah mendengarkan ada 3 macam maut sebenarnya. Pertama, maut secara tubuh, kematian secara tubuh atau meninggal dunia. Yang kedua, maut secara rohani atau kematian rohani, mati karena berbuat dosa, mati rohani karena berbuat dosa sampai puncaknya dosa, sehingga kering rohani, terpisah dari Tuhan. Ya, dan ini menyebabkan maut yang ketiga, itulah lautan api dan belerang. Nah, kalau kematian rohani terjadi, dipertahankan, tetap mati rohani, maka akan mengakibatkan kematian yang ketiga, itulah lautan api dan belerang, kematian kekal untuk selama-lamanya. Nah, kita sudah mempelajari tempat yang aman dari maut, yaitu berada di bawah kaki Tuhan. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah pelajari tempat yang aman dari maut, itulah berada di bawah kaki Tuhan. Artinya aktif dalam pelayanan, seperti Maria, seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus. Artinya aktif dalam pelayanan, setia dalam pelayanan. Arti yang kedua, berada di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Allah, terus mendengarkan firman Allah, atau sama dengan tergembala dengan benar dan baik. Dan arti yang ketiga, berada di bawah kaki Tuhan sama dengan menyembah Tuhan, tersungkur menyembah Tuhan. Ini tempat yang aman, ya, tempat yang aman dari maut. Kita dilindungi, kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, maut dan kerajaan maut boleh menimpa bumi, ya, tetapi kehidupan yang ada di bawah kaki Tuhan atau berada di bawah kaki Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut, ya, bagaimana cara melawan maut, nah, cara menghadapi, ya, cara menghadapi maut. Tidak hanya bertahan di bawah kaki Tuhan, tapi kita juga harus, ya, menghadapi maut. Cara melawan maut. Di ayatnya yang ke-6 tadi, ayat yang ke-7 tadi, Wahyu 6 ayat 7, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Nah, ini makhluk keempat berkata mari. Ini suatu ajakan, suatu seruan. Jadi kita harus bertindak. Kita harus bertindak. Kita harus menghadapi maut. Kita harus menghadapi maut. Ya, bagaimana caranya menghadapi maut? Nah, tadi ayatnya yang ke-7 ada makhluk yang keempat. Siapa makhluk yang keempat ini? Boleh kita baca lagi Wahyu 4 ayat 7. Wahyu 4 ayat 7. Makhluk yang keempat ini adalah Wahyu 4 ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Nah, ini saudara, makhluk yang keempat yang tadi ada seruan mari, ini seperti burung nasar yang sedang terbang. Siapa ini saudara? Apa ini burung nasar ini? Apa ini burung nasar yang sedang terbang? Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Ini burung nasar, ya, burung nasar yang sedang terbang. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini burung nasar yang sedang terbang. Sama dengan kehidupan yang aktif, kehidupan yang setia untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi burung nasar ini menunjuk pada kehidupan yang menanti-nantikan Tuhan. Kehidupan yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, jadi cara menghadapi maut adalah kita harus menjadi kehidupan yang menanti kedatangan Tuhan. Kita harus menjadi kehidupan yang setia menanti kedatangan Yesus kedua kali. Nah, bertahan atau kita harus siap, kita harus menanti-nanti, kita harus punya sikap untuk menanti-nanti kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Ini burung nasar, makhluk yang keempat, kehidupan yang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi cara menghadapi maut adalah kita harus menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kita harus aktif, kita harus setia menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, bagaimana menantikan kedatangan Tuhan? Bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan? Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Ini menantikan kedatangan Tuhan. Ini kehidupan yang menantikan kedatangan Tuhan, ya. Sikap menantikan kedatangan Tuhan. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 19. Dan jikalau orang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang ada tertulis dalam kitab ini. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ini penutup dari kitab Wahyu atau penutup dari Alkitab. Ini menunjukkan kesiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan, ya, aku datang segera. Ini menunjuk pada kesiapan dari Yesus. Dia sudah siap untuk datang kembali. Dia sudah siap untuk segera datang kembali kedua kali. Lalu dilanjutkan dengan perkataan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini menunjuk pada kesiapan gereja Tuhan. Kesiapan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, jadi Yesus sudah siap, gereja Tuhan juga harus siap. Ini orang yang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Kehidupan yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ini orang yang menanti, namanya menanti. Berarti ada kesiapan. Nah, ini cara menghadapi maut. Kalau kita tidak siap, berarti bisa dikuasai oleh maut. Ya, bisa dikuasai oleh maut. Jadi ini cara menghadapi maut. Kita harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Atau sama dengan kita harus ada kesiapan, harus siap. Yesus sudah siap mau datang kembali. Kita juga gereja Tuhan harus siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, bagaimana kesiapan kita? Ya, kesiapan gereja Tuhan dikaitkan dengan dua hal. Di ayat 18, 19, dan ayat 21. Nah, ini kesiapan kita gereja Tuhan. Kesiapan gereja Tuhan. Ayat 20 ini diapit oleh ayat 18 sampai 19 dan ayat 21. Jadi ayat 20 ini berada di tengah-tengah, nah, diapit oleh ayat 18 dan 19 dan ayat 21. Nah, di sini dua hal yang harus kita perhatikan untuk kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama, ayat 18-19 harus menerima dan mengalami firman nubuat, pekerjaan firman nubuat. Itu ayat 18-19. Ini kesiapan gereja Tuhan. Ini cara menghadapi kedatangan Tuhan, cara menanti kedatangan Tuhan.
Yaitu ayat 18, 19, gereja Tuhan harus menerima dan mengalami pekerjaan firman nubuat. Yang kedua di ayat 21, gereja Tuhan harus menerima dan mengalami kasih karunia Tuhan. Nah ini supaya siap. Harus mengalami dan menerima firman nubuat. Yang kedua harus menerima dan mengalami kasih karunia Tuhan. Kita masih mempelajari bagian yang pertama, firman nubuat. Gereja Tuhan kita harus menerima dan mengalami firman nubuat. Kita harus menerima dan mengalami pekerjaan firman nubuat. Ya, ini masih tentang firman nubuat. Apa itu firman nubuat? Firman nubuat sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, firman nubuat sama dengan firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sama dengan kabar mempelai. Untuk hari Senin sudah disampaikan, saya ulangi sedikit. Firman nubuat sama dengan firman pengajaran yang benar, ya, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua atau kabar mempelai. Untuk apa? 3 hal. Pertama, untuk mengungkap, nah ini firman nubuat, mengungkap ya, rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad lama. Seperti hari Senin kita sudah dengarkan, Daniel minta kepada Tuhan, Tuhan apa artinya ini? Tapi Tuhan bilang tidak bisa. Ini akan dimeteraikan sampai akhir zaman. Rahasianya tersembunyi sampai akhir zaman. Nah, sekarang kita di akhir zaman, lewat pekerjaan firman nubuat, firman pengajaran, rahasia itu diungkap, dinyatakan kepada kita. Itu firman nubuat, firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Untuk apa? Mengungkap rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad lama. Dikatakan dalam Efesus, rahasia yang berabad-abad lama sekarang diungkap oleh itu. Untuk apa? Untuk kita masuk dalam kegenapan waktu. Untuk kita bisa masuk dalam pertemuan Yesus mempelai pria dengan gereja sebagai mempelai. Ini tujuannya, rahasia itu diungkap. Efesus 1 kita baca lagi. Tujuan rahasia Allah diungkap, tujuan firman Allah diungkap. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-9 dan 10. Ini tujuan rahasia diungkapkan. Rahasia firman Allah yang dikatakan dalam Alkitab sudah berabad-abad lamanya, sudah tersimpan, sudah ditutup, tetapi sekarang dibuka kepada kita yang hidup di akhir zaman. Tujuannya apa? Ayat 9 sampai 10, Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan dalam Kristus 10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah ini, jadi tujuan pembukaan firman, tujuan rahasia itu diungkap adalah untuk kita bisa masuk dalam kegenapan waktu. Bersekutunya, terjadinya persekutuan antara Yesus mempelai pria surga dan kita gereja Tuhan. Nah, jadi kalau ada orang yang mengejek pembukaan firman, nah, kehidupan itu tidak bisa masuk pada kegenapan waktu. Tidak bisa masuk pada pertemuan mempelai pria dan mempelai wanita. Apa itu? Nanti kita akan lihat ya, tentang firman nubuat. Ada yang mengejek. Nah, ini tujuan firman, mempersiapkan kita. Firman dibuka, firman nubuatan sama dengan firman pengajaran mengungkap apa yang sudah tersembunyi, tersimpan berabad-abad. Dibukakan kepada kita gereja Tuhan untuk kita bisa siap menyambut kedatangan Tuhan. Kedua, firman nubuat adalah, atau tujuan dari firman nubuat adalah mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi dalam sidang jemaat. Nah ini saudara, tadi mengungkap rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi, diungkap, dibukakan kepada kita untuk kita siap masuk dalam kegenapan waktu. Kedua, firman nubuat atau firman pengajaran, kabar mempelai, mengungkapkan segala dosa-dosa yang tersembunyi dalam sidang jemaat.
Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diungkap oleh Tuhan. Oleh pekerjaan firman nubuat. Pedang bermata dua, dikatakan dalam Ibrani, tembus sampai kedalaman hati, sampai ke dalam sumsum sekali. Apa yang tersimpan, apa yang tersembunyi, diungkap oleh Tuhan. Tujuannya apa? Dosa diungkap. Untuk kita disucikan, dibaharui oleh Tuhan. Nah ini saudara, yang lama ini diungkap. Untuk apa? Supaya dibaharui, supaya disucikan. Jadi kalau firman mengungkapkan dosa kita, firman menunjukkan kekurangan kita, tujuannya adalah untuk kita disucikan dan dibaharui oleh Tuhan. Supaya siap menyambut kedatangan Tuhan. Bukan untuk mempermalukan kita. Makanya tidak ada yang tersembunyi, dikatakan oleh Alkitab. Ibrani pasal yang ke-4. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapan. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Semua diungkap. Semua terang. Supaya apa? Supaya kita disucikan dan diubahkan oleh Tuhan. Ya, kadangkala dulu waktu saya belum mengerti, waktu saya TC di Palu saudara dulu. Wah, kalau firman sudah bicara, ya diungkap. Nah, dulu saya tidak mengerti. Wah, siapa yang lapor sama om ini? Siapa yang bilang-bilang saya begini-begini? Ya, waktu itu saya masih sekolah SMA, lalu dilanjut dengan TC. Ya, siapa yang bilang saya di sekolah begini-begini? Nah, padahal tidak ada. Firman mengungkap, menyatakan rahasia yang tersembunyi, dosa-dosa yang tersembunyi. Wah, sampai sudah mulai curiga, jangan-jangan teman satu kamar ini, jangan-jangan ada yang lapor-lapor. Nah ini saudara, firman mengungkap. Jadi tidak ada yang lapor-lapor gembala, tidak ada yang lapor-lapor. Firman yang mengungkapkan, firman yang menunjuk. Oh begini. Apa yang tersembunyi, apa yang kita pertahankan diungkap. Untuk kita disucikan, untuk kita dibaharui. Bukan mempermalukan. Kalau justru dosa kita diungkap lalu kita bertahan, nah nanti kita yang dipermalukan oleh Tuhan. Tapi kalau dosa kita diungkap, tujuannya untuk kita disucikan, diubah. Kita sadari, kita sesali, kita akui, kita disucikan. Ini firman nubuat, ini firman pengajaran. Ketiga, firman nubuat atau firman pengajaran mengungkapkan apa yang akan terjadi di depan kemudian hari, apa yang akan terjadi di depan kita dan pasti akan terjadi. Itu namanya firman nubuat, menubuatkan apa yang akan terjadi di depan dan pasti akan terjadi. Terutama dua hal, yaitu tentang penghukuman yang akan terjadi atas dunia. Ini sudah ulang-ulang saya sampaikan. Kalau ada firman nubuat, mengungkap apa yang akan terjadi ke depan. Kenapa? Diungkapkan kepada kita supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga. Tuhan membukakan, Tuhan mengungkapkan kepada kita lewat firman pengajaran. Ada yang katakan, wah gembala itu pintar meramal. Bukan gembala. Tetapi firman nubuat, firman pengajaran yang mengungkap. Diberikan oleh Tuhan kepada seorang gembala. Untuk menyatakan, bahwa ke depan akan begini. Bukan pintar meramal. Ada yang bilang begitu, wah gembala kami pintar meramal. Nah, bukan. Itulah pekerjaan firman nubuat. Mengungkap apa yang akan terjadi ke depan dan pasti terjadi. Terutama dua hal tadi, saya ulangi. Menubuatkan, mengungkap tentang hukuman yang akan terjadi atas dunia. Kedua, mengungkapkan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan yang permai. Nah ini saudara, firman nubuat. Makanya inilah persiapan kita lewat firman pengajaran, firman nubuat ini. Untuk kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Harus menerima dan mengalami firman nubuat. Ini untuk kita siap, ini menghadapi maut. Kita harus menanti kedatangan Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan. Tadi dikatakan bagaikan burung nasar yang terbang. Berarti ada aktivitas, ada kegiatan. Sayapnya kalau terbang itu sayapnya dikepakkan. Bukan sayapnya terkulai. Nah ini yang harus dijaga akhir zaman ini. Kalau gereja Tuhan tidak mau menerima firman nubuat, firman pengajaran, sayapnya terkulai. Tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kita harus punya sayap yang aktif. Sayap yang aktif. Tadi makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang, berarti aktif. Ini kehidupan yang menanti kedatangan. Jangan terkulai. Banyak hari-hari ini
hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sayapnya terkulai. Bahaya kalau sudah terkulai, sebentar lagi dikuasai mau. Sebentar lagi dikuasai mau. Tuhan tolong kehidupan kita. Ada beberapa hal, 3 hal yang harus kita perhatikan tentang firman nubuat. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang firman nubuat. Yang pertama dalam Ibrani pasalnya yang kelima. Ada beberapa hal atau 3 saja. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan mengenai atau tentang firman nubuat. Nomor 1, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, yaitu jangan lamban dalam hal menerima firman nubuat. Jangan lamban dalam hal menerima firman nubuat. Saya baca dulu Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini yang pertama. Jangan lamban. Ini hal pertama yang harus kita jaga. Jangan lamban untuk menerima firman. Lamban ini artinya menolak firman pengajaran. Ya, secara secara bisa dikatakan secara halus, ya, lamban ini menolak secara halus. Lamban dalam menerima firman pengajaran, makanan keras. Hanya mau menerima, ini makanan yang lembek atau minum susu saja. Ini dikatakan di Ibrani. Lamban dalam menerima pengajaran yang benar, ya, dan hanya mau minum susu saja, firman penginjilan saja. Tidak usah firman pengajaran terlalu keras. Ini hal yang pertama, lamban. Padahal kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama jadi hamba Tuhan, sudah lama jadi pelayan Tuhan. Maafkan, bahkan sejak lahir, sejak dalam kandungan sudah menjadi orang Kristen. Alkitab mengatakan mestinya sudah menjadi pengajar. Kalau dilihat dari waktunya, sudah mau jadi pengajar ini, sudah S1 ini, ya, umpamanya begitu, sudah S1 ini. Tapi lamban pertumbuhan rohaninya. Kenapa lamban? Ini. Lamban dalam hal mendengarkan firman pengajaran, tidak mau menerima firman pengajaran. Hanya mau menerima susu saja, tidak mau yang keras-keras. Terlalu keras. Tidak usah pengajaran. Terlalu keras, terlalu lama, terlalu apa lagi. Ini lamban. Senang dengan susu saja. Makanan lembek susu. Atau dikatakan juga hanya mau terima yang lembek-lembek, lunak, bubur. Tidak mau yang keras. Ini istilah lamban dalam hal mendengar. Ya, sebenarnya harus terima pengajar. Lamban. Akibat lamban dalam menerima firman pengajaran. Ya, lamban ini. Tadi saya katakan kata lamban ini artinya secara halus dia. Dia tidak, kalau hari Senin kita sudah pelajari sikap, ada yang bersungut, ada yang menolak seperti Herodes, bahkan secara tegas dia menolak sampai membunuh Yohanes. Sekarang lamban. Ya, dia menolak secara halus, tidak mau. Ya, padahal firman sudah datang, firman pengajaran sudah datang, tapi dia dengan berbagai macam alasan, beginilah, begitulah, terlalu inilah, terlalu itu. Ini istilah lamban dalam menerima pengajaran. Hanya mau yang susu saja. Mau susu. Tidak mau terima makanan keras. Akibatnya tidak bertumbuh rohaninya, sehingga tetap seperti anak-anak kecil. Tadi dikatakan seperti anak kecil secara rohani, anak-anak secara rohani.
Jadi karena menolak pengajaran, lamban dalam hal mendengarkan pengajaran, akibatnya tidak bertumbuh rohaninya. Tidak bertumbuh rohaninya, maafkan istilahnya abnormal. Pertumbuhannya abnormal. Rohaninya seperti anak kecil. Sudah sekian puluh tahun tapi rohaninya apa tandanya kalau anak kecil? Tadi dikatakan mudah disesatkan, gampang disesatkan. Nah itu anak kecil, maaf. Anak kecil itu gampang sekali dibujuk. Kalau orang dewasa, sudah tahu. Tapi kalau anak kecil baru dikasih gula-gula, dikasih permen saja. Ini nah, nanti kamu ambil yang sana ya. Nah ini saya kasih. Tidak usah kasih berapa ratus ribu. Kasih satu permen saja, apalagi kesukaannya. Nah ini nah, ya nanti bikin itu ya. Wah sudah cepat sekali. Itulah anak kecil. Gampang disesatkan. Gampang disesatkan. Nah, gampang disesatkan. Ini saudara. Tidak bertumbuh rohaninya seperti anak kecil. Tandanya gampang disesatkan. Gampang disesatkan. Lagi anak kecil gampang apa? Meraju, gampang tersinggung. Nah itulah anak kecil. Tidak diperhatikan sedikit, meraju, tersinggung. Nah inilah banyak gereja Tuhan seperti ini. Ya, tidak diperhatikan sedikit. Nah, coba lihat anak-anak kecil. Kalau umpamanya ada dua anak kecil, yang tadinya satu ini kita perhatikan. Nah, contohnya maaf ya, contoh mungkin kita punya cucu dua. Nah, yang satu ini karena ini ya diperhatikan. Datang cucu yang satu ya, karena cucu yang satu ini jauh ya, kita mau perhatikan yang satu. Yang satunya tadi meraju, cemburu, tersinggung. Nah itulah anak kecil. Gampang tersinggung, gampang meraju. Kalau sudah tidak diperhatikan, wah gembala ini sudah tidak perhatikan saya. Hanya yang sana diperhatikan. Nah, itu rohani anak kecil. Inilah, karena apa? Menolak pengajaran. Itu tandanya, ya itu tandanya karena orang itu ya tidak mau makanan keras. Gampang sekali meraju, gampang sekali tersinggung. Keras sedikit firman, wah tersinggung, saya lagi itu. Saya lagi yang dimaksud. Nah ini saudara, itu anak kecil. Rohani seperti anak, gampang tersinggung, gampang meraju, gampang sakit hati. Nah ini ya, ini akibat pertama. Tidak mengalami pertumbuhan rohani, sehingga rohaninya tetap seperti anak kecil. Gampang disesatkan. Baru dengar sedikit ini, wah ikut. Nah, itu saudara. Makanya hati-hati. Ya, saya katakan hati-hati dengan ajaran-ajaran. Ya, kalau kita tidak kuat lebih jangan. Dan sebenarnya biar kita kuat jangan juga. Jangan. Makanya sering kali saya katakan hati-hati di layar televisi, mungkin kita lihat, ada yang khotbah ini ya kita dengarkan sudah. Kalau kita tahu itu bukan pengajaran ya sudah jangan. Jangan. Ya, ini bukan berarti kita sok fanatik, eksklusif, apalagi bukan. Tapi demi menjaga. Nah, ini ya, semoga kita ini yang pertama, tidak bertumbuh rohaninya. B, akibat yang kedua, jatuh dalam kelaparan secara jasmani dan rohani. Kalau lamban, jatuh dalam kelaparan jasmani rohani. Amsal 19 ayat 15. Amsal 19 ayat 15. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidurnya, dan orang yang lamban akan menderita kelaparan. Nah ini orang yang lamban dalam mendengarkan firman, lamban dalam menerima kabar mempelai. Tadi seperti anak kecil, rohaninya seperti anak, gampang tersinggung, gampang meraju, gampang disesat. Nah sekarang orang yang lamban ini akan masuk, akibat yang kedua, masuk dalam kelaparan secara jasmani dan rohani. Nanti baru dia sadar, aduh kenapa dulu saya tolak pengajaran. Dulu ada pengajaran disampaikan, dulu gembala sampaikan pengajaran, wah saya tolak. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Namanya orang lamban, pasti terlambat. Orang lamban itu pasti terlambat. Terlambat apa? Menyambut kedatangan, ketinggalan. Nah, makanya dikatakan dalam Alkitab, ayo kita harus bersegera. Di Yakobus kalau tidak salah. Ya, harus cepat, harus cepat mendengar. Yakobus atau Ibrani. Harus cepat mendengar. Lambat berkata-kata, cepat mendengar. Nah, jangan lamban. Harus cepat. Harus ada gairah untuk mendengar kabar mempelai. Harus ada gairah mendengar firman pengajaran. Amsal 19 tadi. Amsal 19 ayat 15. Akibat lamban, lapar, menderita kelaparan. Masuk dalam kelaparan rohani. Kelaparan jasmani
dan rohani. Amos pasal 8 itu. Oh, masuk dalam penderitaan. Nah ini semoga kita. Ayo kita harus cepat mendengar. Di Yakobus setiap orang hendaklah cepat mendengar. Ya coba mudah-mudahan saya temukan dalam surat Yakobus pasalnya yang ke 1 ayat 19. Ya, terima kasih. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus pasal 1, surat Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat, jangan lamban. Cepat untuk mendengar. Kata istilah cepat mendengar ini artinya ada gairah, ada kesungguh-sungguhan, ada keseriusan. Ayo, mau dengar firman. Cepat mendengar. Serius untuk mendengar firman. Ya, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, yang lambat ini harus lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata yang negatif, mengomentari firman. Seringkali terbalik. Lamban mendengar firman tapi cepat berkata-kata. Ya, dia lamban dalam mendengar firman tapi ya kata-katanya yang cepat. Cepat mengomentari firman, cepat mengkritik firman, cepat apalagi menghakimi orang lain. Nah ini sudah terbalik. Mestinya cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Itu yang benar. Cepat dengar firman. Ayo ada gairah, ada keseriusan, ada kesungguh-sungguhan mendengar firman. Sehingga mulut mulai direm, mulut mulai dikendalikan. Nah, firman Tuhan semalam di Tentena. Ya, ini kalau firman tertanam dalam firman bekerja dalam hidup kita, mulut kita bisa dikendalikan. Ya, kita kemarin yang ikut fellowship di Tentena. Kalau firman itu tertanam, kalau firman itu bekerja dalam seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, terlihat terbukti dari mulutnya. Bisa mengendalikan. Nah inilah firman. Cepat dengar firman, kita ada gairah dengar firman, ada kesungguhan dengar firman. Lambat, mulai lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata ini bukan saudara, ya orang yang bukan. Lambat berkata-kata ini artinya bisa mengendalikan perkataannya. Lambat berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Tapi kalau lamban mendengar, ini yang bahaya. Kalau lamban mendengar, cepat untuk berkata-kata. Wah, tidak bisa dikontrol lidahnya. Istilahnya anak muda sekarang mulut? Apa itu? Istilah sekarang. Mulut ember. Tidak tahu kenapa dibilang mulut ember. Tidak bisa direm mulutnya. Tidak bisa direm mulutnya. Tidak bisa direm mulutnya untuk marah. Tidak bisa direm mulutnya untuk berkata-kata. Firman baru bilang A, dia sudah bilang, oh bukan A, B, C, D, dan sebagainya. Dikomentari. Ini. Kenapa? Lamban mendengar. Semoga kita mengerti. Ini yang pertama. Jangan lamban mendengar firman. Jangan lamban. Kalau kita lamban mendengar firman, bahaya. Jatuh dalam kelaparan rohani. Jatuh dalam kelaparan rohani. Jatuh dalam kelaparan jasmani rohani. Tidak bertumbuh rohaninya. Jatuh dalam kelaparan rohani dan jasmani. Dan akibat yang ketiga, tidak dewasa rohani. Kalau sudah lamban mendengar firman, tidak dewasa rohaninya, berarti tidak bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Tadi Ibrani pasal 5 ayat 14, tetapi makanan keras untuk orang dewasa. Jadi kalau dia lamban mendengar firman, lamban menerima kabar mempelai, firman nubuatan, tidak bisa dewasa rohani. Kalau tidak bisa dewasa berarti tidak bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Alias ketinggalan. Tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ketinggalan bersama dengan dunia. Dan hanya akan binasa. Ini hal yang pertama. Ayo jangan lamban. Jangan lamban. Kedua, yang hari Senin saya tidak terangkan lebih jauh itu. Yang kedua, jangan menambah dan mengurangi firman. Tadi di Wahyu 22 ayat 18 sampai 9. Ini hal yang kedua yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga. Pertama, jangan lamban. Jangan lamban. Kedua, jangan menambah dan mengurangi firman. Wahyu 22 tadi ayat 18 sampai 19. Jangan menambah dan mengurangi firman.
jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, ini firman itu sudah murni dikatakan dalam Alkitab. Firman pengajaran itu sudah benar. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi lagi. Jangan menambah dan mengurangi firman. Ini sikap, ya, sikap yang kedua. Jangan menambah. Atau hal yang kedua, jangan menambah dan mengurangi firman. Jangan merubah. Ya, menambah, mengurangi sama dengan merubah. Jangan merubah kabar mempelai. Jangan merubah firman pengajaran. Sudah ada contohnya di Taman Eden. Hawa merubah firman. Hawa mengurangi kata bebas dan menambah kata raba. Sudah ditahu artinya, sudah dijelaskan. Mengurangi kata bebas dan menambah kata raba. Akibatnya apa? Mengalami kutukan dan harus diusir keluar dari Taman Eden. Ini yang harus dijaga. Jangan menambah, mengurangi firman. Ya, apa yang dikatakan firman itu yang kita praktek, itu yang kita lakukan. Jangan ditambah, oh ini. Ah, bukan begitu, mestinya begini begitu. Wah, kita kan masih manusia, kita kan begini begitu. Ah, jangan. Jangan menambah, jangan mengurangi firman. Jangan merubah firman. Seperti yang saya sering katakan, kalau di dunia jangan rubah rumus. Ya, rumusnya seperti begitu. Kalau dirubah-rubah rumusnya, ya bisa beda hasilnya. Rumus apa? Mencari luas. Kalau rumus yang benar, panjang kali lebar. Wah, dirubah, kurang bagus itu, kurang modern, panjang kali lebar. Dirubah apa? Mungkin wah bagaimana? Hasilnya ya pasti beda. Kalau sudah dirubah, bahaya. Nah ini sama juga. Ya, ada seorang hamba Tuhan senior. Dia bilang, wah bukan begitu Pak. Ya kita kan bukan merubah, kita kan harus mengikuti zaman, harus ini begini. Nah, lalu ya, waktu itu ya 2 orang hamba Tuhan, satu yang sudah senior, satu yang masih muda. Yang hamba Tuhan yang senior ini datang ke gerejanya Bapak ini, ya pakai mobil. Lalu cerita tentang pengajaran ini. Wah harusnya begini kita bro, harus kita ikuti perkembangan ini begini. Pengajaran kita ini harus ikuti perkembangan zaman. Oh begitu ya Om. Nah, coba Om bawa apa tadi? Wah bawa mobil. Mari mobilnya. Mari kuncinya. Ya, wah mau diapakan? Ya, ambil kikis. Saya mau kikis, saya mau roba ini kunci. Oh jangan, nanti saya tidak bisa lagi pakai mobilnya. Tidak hidup nanti. Nah, beliau kata, yang hamba Tuhan muda ini bilang, itulah Om, kalau kita merubah pengajaran ya begitu, seperti itu. Jangan bilang cuma sedikit. Ya, jangan bilang wah tidak apa-apa cuma sedikit. Namanya dirubah ya pasti. Pengajaran ini kunci untuk kita mencapai kerajaan surga. Coba robah sedikit kunci mobil, kunci motor, robah sedikit kuncinya, dikikis sedikit. Atau di apa? Yang gigi-giginya berapa itu dipela satu. Nah, mau hidup tidak kendaraan? Nah ini, oh jangan Pak. Nah itulah Om. Ya, tanpa basa-basi Om itu langsung pamit. Ya, yang celakanya tidak mau akui. Malah apa yang dia bilang? Ah kamu memang keras. Sudah tinggalkan. Nah itulah sudah. Memang seringkali orang yang pertahankan pengajaran dibilang terlalu keras. Nah, tapi tidak apa-apa. Demi pengajaran. Jangan dirubah, jangan robah-robah. Merubah itu ya bagikan tadi kunci yang kecil. Ya ini. Tapi kalau kunci dirubah, pintu tidak bisa dibuka. Lemari yang ada harta tidak bisa dibuka. Kalau kunci dirubah. Nah inilah pengajaran. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Harus benar, tepat. Saya tidak usah jelaskan lagi ini, hari Senin sudah secara mendetail. Sedikit saja untuk. Nah, yang ketiga terakhir, jangan mengejek. Nah, ini. Jangan lamban, jangan menambah mengurangi. Ya, ketiga, jangan jadi pengejek. Nah, jangan jadi pengejek. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai. Nah, inilah Saudara. Ayo, biarlah kita siap hari-hari menyambut kedatangan Tuhan. Lewat apa? Lewat pekerjaan firman nubuat. Kita harus mengalami, kita harus menerima dan mengalami firman nubuat. Jangan kita lamban. Ayo sungguh-sungguh hari-hari cepat mendengar. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Ayo waktunya sekarang cepat mendengar. Akhir zaman ini kan
Hari-hari terakhir ini, yang paling dipakai itu yang cepat. Yang paling digemari sekarang yang cepat. Masa rohani kita lamban terus? Akhir zaman sekarang, yang dicari apa? Yang cepatnya. Yang paling cepat. Masa rohani? Kalau rohani kita lamban, nah itu tadi bahaya. Makanya ayo cepat mendengar. Kedua, jangan mengurangi, menambah, jangan merubah. Ketiga, jangan mengejek. 2 Petrus 3, 3-6. 2 Petrus 3, ini akhir zaman, akhir zaman. Yang celakanya pengejek ini justru orang dalam. Wah, ini yang bahaya. Ya, 2 Petrus 3 ayat 3-6. 2 Petrus 3 ayat 3-6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu binasa dimusnahkan oleh air bah, dan seterusnya. Ini mengejek, sikap yang ketiga, mengejek. Jangan mengejek firman nubuat, jangan mengejek kabar mempelai. Ini sikap yang ketiga ini. Jangan mengejek firman nubuat, mengejek kabar mempelai. Nah, ini diejek. Wah. Terutama kita yang sudah terima pengajar. Jangan diejek. Ya, mengejek kabar mempelai. Coba kita baca di Lukas 17. Mengejek kabar mempelai ini dikatakan kehidupan yang hidup dalam hawa nafsu daging. Nah, orang yang mengejek kabar mempelai ini sama dengan kehidupan yang hidup dalam hawa nafsu daging. Kehidupan yang hidup dalam hawa nafsu daging. Sehingga kembali pada zaman Nuh. Nah, tidak mau disucikan, mempertahankan dosa. Lukas 17. Lukas 17, 26-27. Lukas 17:26-27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Nah, ini pengejek ini. Orang yang hidup dalam hawa nafsu daging. Orang yang hidup dalam hawa nafsu daging. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Itu pengejek. Kabar mempelai firman diberitakan. Nah, khususnya kita dalam pengajaran. Firman keras, firman diberitakan. Malah tidak apa-apa. Biar saja. Akhirnya hidup menuruti hawa nafsu daging. Firman sudah bilang, ayo jangan berbuat ini. Malah mungkin tidak diejek seperti apa, saudara. Tetapi lewat sikapnya. Firman sudah bilang, ayo setia. Firman sudah bilang setia, malah dia Ibrani pasal 10 kebiasaan tidak mau setia. Secara tidak langsung dia sudah mengejek kabar. Hidup dalam hawa nafsu daging. Mempertahankan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Bertahan. Firman sudah bilang, ayo lepaskan dosa, ayo selesaikan dosa. Malah dia bertahan. Ini pengejek. Hidup dalam hawa nafsu daging. Jadi bukan hanya sekedar mengejek, mengolok-olok. Itu orang di luar mengejek, mengolok-olok kabar mempelai. Apa itu kabar mempelai? Apa itu mempelai? Tetapi yang berbahaya, kita yang berada di dalamnya. Yang sudah dibina dalam kabar mempelai. Bagaimana mengejeknya? Itulah. Tetap mempertahankan dosa. Firman sudah keras datang, firman sudah ayo bertobat, ayo selesai. Dia malah bertahan. Malah tambah dia lakukan. Sudah dibilang ayo setia. Firman hari ini bilang ayo setia. Malah minggu depan dia tidak hadir lagi. Dia tidak melayani. Ini pengejek. Mempertahankan dosa. Hidup dalam hawa nafsu daging. Mengejek firman. Bukan mengejek hamba Tuhan. Mengejek firman. Ini saudara. Terutama kita yang sudah dibina. Itu mengejek. Hidup dalam hawa nafsu daging. Sudah jelas firman katakan, ayo kita tergembala. Malah dia tidak mau tergembala. Memang dia tidak mengejek dengan kata-katanya, begini, bukan. Tapi dengan sikapnya, berbuat yang tidak.
yang melanggar firman Tuhan. Nah ini saudara. Sehingga akhirnya dulu seperti zaman Nuh mengalami penghukuman air bah. Akhir zaman juga 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 10 tadi. Lanjutkan 2 Petrus pasal 3. Kalau kehidupan itu mengejek, hidup dalam hawa nafsu daging, 2 Petrus pasalnya yang ketiga, surat 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10, ayatnya 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya ini kalau mengejek kabar mempelai, mengejek firman sudah datang, malah dia tambah ejek lagi. Sudah dibilang ayo setia, malah dia tidak setia. Ayo bertobat, malah dia tidak bertobat. Ayo sungguh-sungguh, malah dia tidak sungguh-sungguh. Itu pengejek. Itu pengejek. Ayo kembalikan milik Tuhan, malah dia tahan-tahan. Apa itu? Masa itu terus? Itu pengejek. Jadi bukan hanya sekedar mengejek di mulutnya. Kalau yang di luar itu orang-orang di luar mungkin dengan mulut. Wah, apa itu? Karena mereka tidak mengerti. Apa itu kabar mempelai, kabar mempelai. Itu kalau yang di luar ejek karena mereka tidak mengerti. Tetapi yang bahaya tadi saya katakan, kita yang ada dalam kabar mempelai ini banyak tampil sebagai pengejek. Kapan? Kalau kita mempertahankan dosa kita. Sama dengan kita mengejek firman. Nah ini. Ayo setia melayani. Malah dia tidak melayani. Besoknya, lusanya ibadah. Malah dia tidak datang ibadah. Malah dia tidak melayani. Nah ini pengejek. Kalau bertahan seperti itu, akan masuk dalam penghukuman. Dulu dikatakan seperti zaman Nuh dibinasakan oleh air bah. Akhir zaman ayat 10 akan hancur, akan lenyap dunia. Binasa bersama dengan dunia. Nah inilah. Sebab itu mari, biar kita sungguh-sungguh hari-hari. Jangan sampai ada 3 hal. Lamban, merubah firman, dan yang ketiga, mengejek firman. Yang berakibat hukuman Tuhan. Yang harus kita lakukan tadi, menerima dan mengalami kabar mempelai. Ini yang harus kita perhatikan. Menerima kabar mempelai dengan penuh kerendahan hati. Mempraktekkan, melakukan kabar mempelai. Melakukan atau mempraktekkan kabar mempelai. Ini yang benar. Maka kalau kita menerima, kita melakukan kabar mempelai, hidup kita ada dalam tangan anugerah. Ya, ini kalau kita praktek. Kalau kita melakukan, menerima dan melakukan, menerima dan mengalami pekerjaan firman nubuat, maka kita hidup, kita berada dalam tangan Tuhan. Tidak dihukum, tidak binasa. Kita berada dalam tangan kemurahan Tuhan. Ya, berada dalam tangan kemurahan. Untuk apa? Ya, atau kegunaan berada dalam tangan kemurahan Tuhan. Kegunaan berada dalam tangan kemurahan. Wahyu 3, 7-8. Contoh jemaat Philadelphia. Ini menerima dan mengalami pekerjaan firman nubuat. Wahyu 3 ayat 7-8. Contohnya jemaat Philadelphia. Wahyu 3, 7-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah kehidupan yang menerima dan mengalami pekerjaan firman. Bagaikan jemaat di Philadelphia. Menerima firman, menuruti firman, dan tidak menyangkal. Tadi tidak mengejek firman, tidak menyangkal firman. Dia menerima firman. Hasilnya berada di tangan Tuhan, dilindungi. Ayat yang ke-10, ayat yang ada perlindungan. Nah, kalau kita mau menerima kabar mempelai, seperti jemaat di Philadelphia, ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Karena engkau telah menuruti firmanku dan tekun menantikan aku. Nah, ini tadi, menantikan Tuhan, menerima dan mengalami firman nubuat, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang berdiam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah,
Kalau kita berada di tangan Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Ayo, menerima firman, taat pada firman, tidak menyangkal namaku, taat pada, tidak engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku, taat pada firman, setia pada, tidak mengejek, tidak menyangkal, tidak mengangkal, tetapi kita menerima firman, maka kita berada dalam tangan anugerah Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita dari hukuman yang akan datang. Kedua, Ulangan 11, 13 sampai 14. Ulangan 11 ayat 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 13 sampai 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan seterusnya. Artinya saudara, kalau kita mendengarkan firman, mengalami pekerjaan firman nubuat, kita menerima berkat Tuhan. Hasil kedua, Tuhan membuka pintu langit untuk mencurahkan berkat-berkat kepada kita, baik secara jasmani, terlebih secara roh. Nah ini saudara. Jadi kalau kita mendengarkan firman, pencurahan berkat, kita akan mengalami berkat Tuhan secara jasmani dalam hidup kita. Ya, ayatnya yang maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu. Kita mengalami pemeliharaan dari itu. Ini sudah. Ayo, berada di tangan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kedua, kita mengalami pencurahan berkat Tuhan. Tuhan membuka pintu-pintu langit dan mencurahkan berkat kepada kita untuk memelihara, untuk menolong kehidupan kita. Terakhir, kalau kita ada di tangan Tuhan, Tuhan mampu menyucikan kita. Ini sudah. Tuhan mampu menyucikan, menguduskan kita, sehingga kita tampil tanpa cacat celah, siap dan layak menyambut kedatangan Tuhan. Efesus 5, 25 sampai 27. Itu yang ketiga, yang terakhir. Efesus 5, 25 sampai 27. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, kita menerima firman, kita mengalami penyucian, kita disucikan, dikuduskan, kita tampil tanpa cacat celah, siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sementara maut bekerja di bumi sampai kiamat, tetapi kehidupan kita dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, bahkan kita juga akan diangkat di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan selama. Nah inilah, semoga kita, maut memang akan menguasai dunia, tetapi kita nanti akan diangkat di awan-awan yang permai untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Ayo berdoa, bergumul untuk kita punya sikap benar. Kita menerima dan mengalami pekerjaan firman pengajar. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Biar kita berada di tangannya Tuhan. Nyanyian rohani. Nyanyian rohani, ku di tanganmu. 396 nyanyian rohani. 396. Bersama kita datang kepada, yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa boleh duduk saja sambil kita menyembah Tuhan. Ku di tanganmu. 396 nyanyian rohani. 396 nyanyian rohani. Haleluya. Haleluya. F. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di tanganmu. Amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu.
sekali dari atasku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiran, di rencanamu, di rencana. Tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Amin, haleluya. Ku di tanganmu, ku di tanganmu. Amin, haleluya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lagi ulang berulang kita nyanyikan pujian, biar kita berada di tangannya Tuhan. Jika kita menerima dan kita mengalami pekerjaan firman pengajaran, firman nubuat, kabar mempelai, kita ada di tangannya Tuhan. Kita ada di hatinya Tuhan. Kita ada di rencananya Tuhan. Haleluya. Kita tidak dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi dari atasku di tanganmu, ku, haleluya, ku di tanganmu Tuhan. Biar kami berada di tanganmu Tuhan, ada di hatimu Tuhan, haleluya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Benar Tuhan, ku di tanganmu, ku di hatiku, haleluya. Ku di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah. Dia tidak tinggalkan kita. Dengan bersenandung, haleluya. Buka hati kita, buka suara kita. Haleluya, serahkan hidup kepada Tuhan. Biar kita ada di tangannya Tuhan. Kita dipegang oleh Tuhan. Kita dipelihara, dilindungi dari hukuman yang akan datang. Kita mengalami pencurahan berkat dari Tuhan. Dari itu kita disucikan, diubahkan oleh Tuhan untuk layak menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Haleluya. Saja kita sembah Dia, buka hati kita, buka suara kita, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, serahkan hidup, biar kita ada dalam tangan kemurahan Tuhan. Haleluya. Hidup kita pribadi, nikah, rumah tangga kita, biar semua ada dalam tangan kemurahan Tuhan, dipegang oleh Tuhan, sehingga kita mengalami perlindungan, pemeliharaan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ini kerinduan kami. Haleluya, haleluya, Yesus.
kerajaan-Mu direncana. Haleluya. 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 Sembah Dia. Buka hati kita, buka suara kita, sembah Tuhan. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita sore malam hari. Dia melihat keberadaan kehidupan kita. Haleluya. Tangannya siap untuk menolong kita. Tangannya siap terulur bagi kehidupan kita. Haleluya. 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 Pegang kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kami ada di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Dia. Haleluya. Buka hati kita, buka suara kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Kami memuji. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pegang kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami menyembah. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Allahku, Allah sembahan kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allahku. Gloria, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Syukur Yesus. Yesus. Haleluya. Yesus. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Syukur aja bagi-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya.
Terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pegang kami Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pegang kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Pegang kami, tolong kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Amin. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bersama kita bangkit berdiri. Bersama kita bangkit berdiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Amin. Sebab ku tak dapat jalan. Sekali lagi sambil kita mengangkat dua tangan kita, biar kita dipegang oleh Tuhan. Tuhan, serahkan hidup kita. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri.
Pegang kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong padaku, haleluya, haleluya. Biarlah sinarmu menerangi, haleluya. Sebab ku tak dapat jalan dengan bersenandung sekali lagi, dengan bersenandung, haleluya. Sungguh kami tidak mampu, pegang kami Tuhan. Biar hidup kami ada dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau melindungi, Engkau memelihara kami Tuhan. Haleluya. Biarlah sinar-Mu dengan bersenandung, haleluya. Sinar firman pengajar, cahaya Injil kemuliaan Kristus, biar menerangi kami, menerangi langkah-langkah hidup kami. Haleluya, haleluya. Somebody, haleluya, 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 haleluya. Serahkan hidup kita, biar Dia pegang kita. Dia pegang hidup pribadi kita, Dia pegang nikah kita, Dia tolong kehidupan kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Pegang kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat kepada Engkau kami serahkan hidup kami. Kami menyadari, kami mengakui Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa apa-apa. Pegang kami Tuhan, tolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, jamah kami semua. Tuhan tolong kami semua, turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima malam hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan bagi kami, menolong kami, menjamah kami, memegang kami dalam perjalanan kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Untuk kami bisa mencapai Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Pergumulan sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang mengetahui semuanya Tuhan. Baik pergumulan pribadi, pergumulan dalam nikah rumah tangga, pergumulan dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan, Tuhan menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Terutama pergumulan dalam ibadah pelayanan kami. Tuhan tolong untuk kami tetap setia dan sungguh-sungguh mengiring melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan jamah, ulurkan tangan kemurahan bagi kami, menolong menjamah kami. Tetapkan, meteraikan firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Inilah doa penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah penyembahan kami naik jadi persembahan yang berbau harum, menyenangkan pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nomor 27, nyanyian rohani. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidup. Nomor 27, nyanyian roh. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi kelemahan sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Untuk diketahui sekali lagi,
korban untuk persembahan KKR sampai saat ini sudah masuk 9.600.000 lebih, 9.600.000 untuk sampai pada saat ini. Tuhan membalas memberkati apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong membuka jalan. Tuhan izinkan kapan waktu dan saatnya untuk kita melaksanakan ibadah persekutuan, biarlah kita hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita hari Minggu berjalan seperti biasa, jam 9 ibadah sekolah minggu dan jam 10 ibadah umum. Besok subuh ada doa pagi jam 9, jam setengah 5 subuh atau setengah 5 pagi. Tuhan memberkati. Saya ingatkan kembali tanggal 20 ada ibadah doa puasa di tempat ini, ya, mulai jam 9 pagi. Tanggal 20 Agustus ya, ada ibadah puasa di tempat. Tanggal 23 seperti yang saya sudah sampaikan lalu, kita adakan ibadah bersama gabung Tolambo, Korobono dan Selindu. Kita laksanakan di Hotel Mulia Pendolo ya, tanggal 23 Agustus jam 9 pagi, sekaligus ya ada baptisan air ya, ada baptisan air. Demikian yang saya dapat sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kembali kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu yang sudah menolong, sudah memberkati kami. Kami boleh ada pada saat ini Tuhan, boleh menikmati lawatan Tuhan lewat firman pengajaran. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menolong setiap kehidupan kami. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada kesempatan sore malam hari. Engkau mengenal setiap keberadaan umat, mengenal setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan ulurkan tangan, Tuhan menolong baik keluarga umat-Mu, keluarga Tuhan Sonora Toledo, Tuhan memberkati keluarga Sonora Peleme bersama Natasha juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati keluarga Sonora Kristin juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati keluarga Bonde Dongalemba juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga Papa Mama Tasya suami istri dari Pandayora bersama Natasha dan Ito juga Tuhan menolong, memberkati. Tuhan semua pakai kami tetap setia sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Kai Uwa dan Tua Pungku juga Tuhan tolong kedua orang tua ini, berikan kekuatan kesehatan selalu tetap setia berkobar-kobar mengiring melayani Tuhan. Tolong mereka, jamah mereka menjadi pendoa-pendoa dalam rumah-Mu Tuhan, dipakai oleh Tuhan melayani Engkau. Demikian juga keluarga umat-Mu, keluarga Gahauna Tamaripi bersama anak Yohanes juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Engkau mengenal pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan membuka jalan, Tuhan ulurkan tangan. Keluarga Tuhan Sius dan Ola suami istri juga Tuhan tolong, Tuhan jamah kehidupan mereka, memberkati nikah rumah tangga yang baru dibentuk, biarlah tetap diberkati Tuhan sampai garis akhir, sampai mencapai nikah yang sempurna. Dalam pergumulan yang mereka hadapi Tuhan tolong, Tuhan lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan menjaga menolong. Demikian sidang jemaat yang ada di Tolambo saat ini juga Tuhan menolong, keluarga Pegonto Popoiwo Tuhan memberkati, keluarga Pegonto Podiaro Tuhan memberkati, saudara Aldi, saudara Gideon, saudara Yati juga Tuhan tolong, jamah mereka semua berkati, tapi setia dan sungguh-sungguh mengiring melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Juga yang mengikuti ibadah ini secara online, keluarga Tuhan Ibu Kristina Hastuti di Semarang, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati, keluarga Podiaro Eta di Watu Awu juga Tuhan Engkau juga memberkati kehidupan mereka, keluarga Ternain Palembah juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan yang lain-lain yang tidak dapat Anda sebutkan satu persatu dimanapun mereka berada Tuhan. Baik juga Tante Lois Pasanda di Samarinda, Kalimantan Timur juga Tuhan menolong, memberkati. Tuhan dimanapun umat-umat-Mu yang juga bersama dengan kami sempat beribadah bersama dengan kami, Tuhan memberkati, menolong, curahkan berkat-Mu bagi kami. Biarlah kami semua dipegang oleh Tuhan, tangan belas kasih, tangan kemurahan-Mu menuntun kami semua sampai kami mencapai penggembalaan yang terakhir. Kami boleh berbahagia bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan kami, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Sebentar kami kembali ke tempat masing-masing, Tuhan menyertai, melindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, orang berniat jahat mengganggu, roh jahat, roh najis, bencana-bencana bahkan maut sekalipun. Kami berseru panggil nama yang penuh kuasa, kami usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus.
darah Yesus yang berkuasa. Perlindungan, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami juga hamba-Mu sekeluarga, suami istri bersama Bu Anika, juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih, dan jemaat-Mu di Salindo juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih gedung gereja pastori, lindungi dengan kuasa darah-Mu, rumah-rumah sidang jemaat-Mu, harta benda kendaraan, semua yang Tuhan sudah berkatkan, Tuhan jaga, lindungi semua, bungkus semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah perlindungan, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, dimanapun kami pergi berada. Sepanjang malam dalam peristirahatan, Tuhan jaga. Kembali ke Pendolo, Tuhan lindungi. Kembali ke Pandayora, ke Boe, Tuhan lindungi. Kami yang di Korobono dan sekitarnya, Tuhan menyertai, melindungi, tiba dengan selamat. Yang ada di Tolambo juga Tuhan tolong. Tuhan lindungi semua, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri, tamatkan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.